Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi dengan Dori Nori Salta Tank Seawater Tricks and Tips. Sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe dulu yang belum subscribe ya guys ya. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis guys. Karena biar kalian gak ketinggalan info-info seputar reef tank low budget dari Dori Nori. Jadi buat kalian yang low budget tetap bisa main reef gitu teh. Nah, jadi hari ini kegiatan gue adalah water change atau WC karena gue pengen pergi ke puncak sekitar 3 hari. By the way, sekarang itu hari Jumat. Gue WC hari Jumat, dimana biasanya gue WC itu 2 minggu sekali di setiap hari Minggu. Tapi karena hari Sabtunya gue harus berangkat ke puncak, jadi gue WC lebih awal, yaitu di hari Jumat. Gak masalah guys, kita lebih awal WC. Dan untuk WC berikutnya kita bisa sesuaikan jadwalnya aja, kayak gitu. Kecuali kalau misalnya kita WC-nya kelewat, mungkin kita bisa WC-nya tuh dipercepat frekuensinya karena untuk mengembalikan big tree-nya. Nah, jadi ini gue lagi nyedot air dari main tank sebanyak 2 galon guys. Karena WC yang gue butuhkan itu 2 galon untuk akuarium gue. Di atas 10%, di bawah 20%. Nah, jadi sebelum gue buang airnya, gue itu bikin air garamnya dulu guys, pakai Blue Tracer. Nah, kalau airnya udah jadi, baru gue kuras air main tanknya. Nah, seperti yang kalian lihat, ini gue juga nguras airnya tuh dari permukaan. Kenapa? Karena untuk kita yang menggunakan box overflow, yang sisirnya itu, ya pokoknya yang ada sisirnya gitulah. Nah, itu biasanya kurang bisa nyedot minyak-minyak yang ada di permukaan. Jadi perlu kita remove sendiri minyak-minyak atau bubble-bubble yang ada di permukaan itu dengan cara kita WC-nya dari atas. Nah, kalau udah WC, waktunya kita bersihin skimmernya. Tuh, skimmernya udah kotor banget. Jadi kita juga bersihin skimmernya, penampungannya aja ya guys ya. Nggak perlu kita bersihin full gitu. Karena kalau kita bersihin full sama aja kayak kita install ulang. Jadi harus nunggu skimmernya nyetel lagi sama air kita gitu guys. Karena udah bagus kan, udah sesuai sama settingan kita, jadi nggak usah lah kita setting ulang kayak gitu. Nah, setelah beres kita kita scraper, apa sih istilahnya, spatula gitu, bersihin kacanya biar bening. By the way, ini dia hasilnya setelah gue WC. Jadi tadi gue WC sebelum lampu nyala, yaitu jam 10-an, lampu nyala jam 11. Dan sekarang ini sekitar pukul 2 siang, menjelang pukul 3 siang. Ini koral udah pada mekar semua, udah pada happy ikan dan biotanya karena air baru, nutrisi baru ya kan. Dan kece banget deh pokoknya. Nah, jadi kalau kalian mau pergi-pergian, buat kalian yang natural flow atau ikutin aliran Dori Nori Salta Tank, bisa banget kalian itu kayak gini. Jadi kalau kalian bingung nih, kalau mau ditinggal-tinggal berarti nggak bisa ya, karena kita kan WC-nya rutin. Bisa kok guys. Kalau misalnya kita mau pergi di hari dimana minggu itu kita WC, ya udah kita WC aja sebelum kita berangkat, nggak apa-apa. Kalaupun kita pergi sekitar 1 bulan, nah kita pergi 1 bulan berarti kan kita kelewat WC 1-2 kali. Nah, ya udah setelah kita pulang dari keperluan kita WC aja itu akuariumnya, kita WC 1 minggu 1 kali. Kenapa 1 minggu 1 kali? Yang sebelumnya 2 minggu 1 kali? Karena tujuannya untuk mengejar big tree yang tertinggal gitu, yang habis. Pasti kan coral mengkonsumsi big tree kan. Jadi karena big tree-nya udah kelewat jauh, kalau kita WC-nya tetap seperti biasa,
pasti agak susah untuk ngejarnya. Jadi kita percepat frekuensi WC-nya biar cepat ngejar si Big 3-nya itu. Mungkin kita bisa lakukan selama 4 minggu, kita WC 1 minggu sekali. Tujuannya agar Big 3-nya itu kembali lagi dan aman gitu teman-teman. Sebetulnya buat yang nggak natural flow atau automatic itu juga agak susah sih buat ditinggal-tinggal. Karena kalaupun ditinggal berarti kan mereka tetap harus kontrol gitu, dimana Big 3-nya itu tetap harus dicek test kit. Karena kalau kelebihan nggak baik, apalagi kekurangan juga nggak baik. Jadi harus stabil terus. Nah dimana automatic itu tetap harus dikontrol. Nggak bisa yang kalau kita udah setting 1 mili 1 hari terus 1 mili konsumsinya, enggak. Itu bisa berubah-ubah. Apalagi akuarium belum settle atau belum matur, nggak bisa tuh. Jadi harus tetap di test kit. Jadi mau natural flow atau bukan, kalian tetap harus kontrol. Nah, jadi ya gue nggak mau ngomongin yang automatic, gue di sini ngomongin yang natural flow aja ya. Jadi nggak masalah buat kalian yang natural flow, tentunya nggak mengganggu aktivitas kalian sama sekali kok. Malahan lebih simple untuk dilakukan karena kalian tinggal WC aja. Toh WC juga nggak perlu waktu yang lama. Tinggal kalau kalian pakai NSW tinggal buang air yang lama terus masukin NSW-nya. Kalau kalian pakai ASW ya udah tinggal bikin dulu ASW-nya, udah jadi. Udah tinggal kalian keluarin itu air yang di main tanknya, terus kalian masukin deh air ASW-nya. Nah, by the way, ini gambar yang gua shoot ini kepulangan gua setelah 3 hari gua tinggal. Jadi video sebelumnya itu gua kan tadi WC, abis WC gua videoin hasil WC, terus gua pergi tuh dari Sabtu, Minggu, Senin. Nah sekarang ini hari gua udah pulang, hari Senin sore ya kan. Ini gua videoin dan overall it's good, semuanya bagus. Koral juga mekar semua, ikan juga sehat. Paling di sini ada kendalanya satu sih, antias gua mati satu, antias mata biru. Karena mungkin dia gagal adaptasi makanan di akuarium gue ini. Karena kan gue beli 4 antias. Nah yang 3 ini mau tuh makan rebon. Nah yang 1 ini agak susah dia makan rebon. Nggak tahu kenapa, ya emang kita nggak tahu makanan dia di sana apa dietnya yang biasanya dia lakuin sehingga dia nggak bisa bertahan, nggak bisa mengkondisikan dengan kondisi di akuarium gua gitu. Ya udah, jadi kita mati satu. Gua cek juga nggak tahu di mana bangkai ikannya. Ya udah kita asumsiin dia mati karena emang kita semua tahu kalau ikan laut itu matinya nggak ketahuan gitu. Dia ngumpet di karang abis itu mati. Nah sebetulnya kalau ada ikan mati juga kalian harus angkat. Kenapa? Karena dimana ikan mati, sebelum dia mati itu kan dia lemah kondisinya. Nah dia itu pas kondisinya lemah, dia tuh terserang tuh sama parasit-parasit WS, velvet atau apapun itu, penyakit-penyakit ikan. Nah pada saat virusnya itu ada di tubuh ikan, terus ikannya mati, nah parasitnya itu kan masih ada ya di ikan itu. Terus dia jadinya berkembang biak dan mulai mencari inang-inang baru kepada ikan yang masih hidup. Kayak gitu teman-teman. Jadi jangan sepelein ikan mati ya. Tetap kalau ada ikan mati kalian angkat aja, walaupun dia bisa melebur sendiri gitu. Jadi bukan hanya koral ya yang kalau mati bisa merusak parameter. Ya koral kalau mati merusak parameter. Ikan juga sama, dia malahan bisa ngebunuh ikan lain yang masih hidup. Tapi karena emang ini gua nggak ketemu, ya udahlah, nggak apa-apa karena gua kontrol juga ikannya masih pada sehat gitu, nggak ada yang kena WS atau sakit apapun. Nah itu dia kendala yang gua temuin begitu gua pulang. Sama koral ada yang jatuh, yaitu karang kuku sama zoa sih ya. Itu maksudnya bukan masalah besar karena koral jatuh
ya mungkin wajar kesenggol ikan atau gimana. Apalagi ada botana kuning yang rajin banget kan, dia notol-notolin batu-batu. Jadi mungkin kegeser jadinya jatuh koralnya. Dan tapi ini udah gue atasin. Dan sekarang semua udah normal lagi. Bagus banget alhamdulillah. Paling nanti ini pastinya belum selesai ya proyeknya, karena masih banyak space kosong. Terus juga ini kolang-kaling gua itu gue sebenarnya nggak mau naruh di kiri situ kolang-kaling cendolnya. Gue pengen dia adanya di bawah, karena emang habitat kolang-kaling tuh dia nggak suka cahaya yang kuat, dan di situ tuh cahayanya kuat gitu teman-teman. Ya gua ini tank gua nanti 2 Januari ya 2 Februari genap 2 bulan ya guys ya. Karena kita kan start itu waktu itu 2 Desember ya kan. Kalian bisa cek video-video di bawah awal kita bangun reef tank ini. Jadi usianya udah mau 2 bulan guys. Alhamdulillah tank no cycling kita sukses ya guys ya, tanpa halangan yang berarti. Tentu halangan ada, kita udah lewatin bareng-bareng. Dan coba kalian kasih tahu, mungkin di antara kalian ada yang ikut ketika Dorinori ngebangun tank, terus kalian ikut ngebangun tank juga gitu bareng, ikutin tahap demi tahapnya. Mungkin kalian bisa komentar di bawah gitu. Siapa tahu tank kalian juga sukses gitu kan, juga bisa hidup biota-biotanya dan mekar biota-biotanya gitu guys. Nah, jadi setelah gue pulang gue langsung ini juga ganti air top up, karena air top up gue udah habis. Gue langsung ambil galon yang ada di rumah, langsung gue pasang lagi galonnya, gue isi ulang. Karena gue yang automatic itu auto top up aja sama timer lampu ya guys. Itu yang paling penting sih. Seenggaknya nggak swing si salinitasnya itu, stabil guys. Nah jadi ini gue sampai sekarang ini lagi nggak nuangin Dorinori ya, karena emang coral care-nya lagi habis buat gue sendiri. Stok gue sendiri pun habis. Jadi gue ini rutin 1 bulanan, berarti 1 bulan gue pakein terus nih Dorinori. Dan sekarang lagi stop karena emang botolnya habis juga, jadi gue belum jualin ke kalian. Dan ya udah, ini kalian bisa lihat sendiri, semua baik-baik aja. Pasirnya juga, ini pasirnya kotor sih, kelihatan gak sih? Pasirnya kotor, tapi bukan kotor yang berarti gitu, bukan yang jorok banget sampai lumutnya numpuk kayak gitu teman-teman. Ya maklumin aja lah, karena kita kan tank no cycling ya. Pasti kalau no cycling itu harus dilewatin brown alga, terus green alga. Wah, belum lagi yang hair yang panjang-panjang. Tapi di sini tetap terkontrol alganya guys, alhamdulillah. Jadi koral tetap pada mekar, apalagi zoa-zoaan ya. Zoa itu kalau fragnya aja kena alga, dia nggak bakal mau mekar guys. Tapi di sini alhamdulillah zoa-zoa pun mekar. Mekarnya sih juga bagus. Paling di sini yang mekarnya PR itu cuma si Candy Apple Pink. Dia tuh mekarnya panjang-panjang, nggak tahu kenapa. Itu tuh yang ada di samping echinopsis merah sebelah kiri. Dia mekarnya panjang-panjang banget, nggak tahu kenapa, padahal ditaruhnya di atas. Itu dia yang gue sebel dari zoa, karena nggak nentu ya. Dia ada yang ditaruh di atas malah panjang, ditaruh di bawah malah suka. Jadi zoa itu sendiri pun beda-beda kebutuhan cahayanya guys. Jadi ya udah, kalian kulik-kulik sendiri, cari-cari sendiri gitu, mana yang pas buat peliharaan kalian. Nah ini kalau for your information, coral LPS alhamdulillah semuanya ada di tank gua. Tapi ada beberapa yang belum, yaitu kolang-kaling kembang, sama donat, sama pirgun. 3 itu. Mungkin nanti gue bakal lengkapin koleksinya. 3 koral itu kita belanja bareng. Sama nanti gue mau kasih kerang kima pastinya, karena kerang kima gue kan rencananya emang di akhir baru kita taruh kerang kima ya guys ya, biar kita benar-benar nggak ganggu lagi ekosistem yang ada di akuarium kita. Jadi semakin kita nggak obok-obok itu akuarium, ekosistemnya semakin bagus guys.
Oke guys, mungkin segini aja pertemuan kita Sabtu ini. Terima kasih banget buat yang udah nonton sampai akhir, yang udah ngikutin channel Dorinori sampai saat ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Tanya-tanyain aja apa yang kalian perlu, apa yang kalian butuh. Nanti kita bantu, kita Dorinori bantu. Silakan kalian DM aja Instagram Dorinori. Nanti linknya ada di bawah. Jangan lupa juga di follow. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sana ya. Jadi kalau kalian mau nanya, di follow dulu ya guys ya, baru nanya. Jangan nanya doang tapi nggak follow Dorinori, asik ya. Sama kalau mau join grup WA, silakan join grup WA ya kan. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga di sana pastinya. Oke guys, jangan lupa di share-share juga ke teman-teman kalian biar teman kalian tahu kalau ada channel Dorinori yang mengedukasi. Kalau nge-review itu nggak perlu susah, mahal ya kan. Semua ada caranya masing-masing, kebutuhannya masing-masing. Yang penting kita mau belajar, nyari tahu gitu. Kalau emang budgetnya udah cukup buat yang otomatis, monggo. Otomatis itu benar-benar mempermudah kita gitu, karena semuanya udah dilakukan oleh mesin. Tapi kalau duitnya belum ada, ya udah kita pakai yang manual-manual aja dulu gitu ya guys ya. Jangan dipaksakan kalau memang gak ada. Jangan jadi miskin gara-gara Rifteng guys. Oke guys, mungkin segitu aja perjumpaan kita. Sampai jumpa di Sabtu depan. See you next time, bye bye.